Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita membayangkan bahwa dulu di tengah jantung Eropa berdiri sebuah negeri muslim yang begitu agung, sebuah negeri tempat perpustakaan lebih banyak dari rumah ibadah, tempat masjid berdampingan damai dengan gereja dan sinagoga, tempat di mana ilmu, seni dan akhlak Islam bersinar terang di tengah gelapnya Eropa. Itulah Andalusia. Andalusia bukan hanya catatan sejarah, ia adalah simbol kejayaan Islam. Sebuah saksi bahwa Islam bukan sekedar agama ibadah, tapi peradaban yang membangun dunia. Mari kita telusuri bagaimana Andalusia tumbuh, berjaya, dan jatuh, dan mengapa kisahnya tetap relevan bagi umat Islam hari ini. Tahun 711 Masehi, datanglah seorang jenderal muslim muda bernama Tariq bin Ziyad menyeberangi Selat Gibraltar bersama pasukan muslim dari Afrika Utara. Jumlahnya hanya sekitar 7.000 orang. Mereka menghadapi kekuatan besar kerajaan Visigot yang menguasai. Dengan kalimat yang menggetarkan hati, Tariq membakar, di belakang kalian laut, di depan kalian musuh. Tak ada jalan kembali selain kemenangan. Pasukan muslim bertempur dengan keberanian dan keyakinan. Dalam waktu singkat, kota demi kota jatuh. Toledo, Suragueyo, mereka menetapkan Cordoba sebagai pusat pemerintahan. Wilayah itu mereka namakan Al-Andalus, yang kelak menjadi mutiara peradaban dunia Islam di Eropa. Di masa itu, Cordoba bukan sekedar ibu kota, ia adalah simbol kebangkitan ilmu pengetahuan. Ketika Eropa masih terjebak dalam kegelapan intelektual, Andalusia bersinar sebagai mercusuar peradaban. Cordoba memiliki 300.000 masjid, 700 pemandian umum, 70 perpustakaan besar, termasuk perpustakaan utama Khalifah Al-Hakam II yang memiliki lebih dari 400.000 buku, rumah sakit gratis yang melayani masyarakat tanpa membedakan agama atau status sosial, jalan-jalan berlampu dan air bersih mengalir. Para pelajar dari seluruh dunia, bahkan dari Eropa Utara, datang untuk belajar kepada para ilmuwan muslim. Bahasa Arab menjadi bahasa ilmu pengetahuan. Andalusia adalah titik temu antara peradaban timur dan barat. Mari kita lihat siapa saja tokoh-tokoh besar dari Andalusia. Ada Ibnu Rusdi, ahli fikih, filsuf, dan juga dokter. Ia menerjemahkan dan mengembangkan pemikiran Aristoteles yang kemudian membentuk dasar pemikiran filsafat Eropa modern. Al-Zahrawi atau Abul Qasim, bapak ilmu bedah modern. Karyanya Al-Tafsir menjadi referensi utama di universitas Eropa hingga abad ke-17. Ibnu Hazm, penulis Tauqul Hamamah dan ahli fikih mazhab Zahiri, juga sastrawan dan sejarawan yang brilian. Al-Majaridi dan Abbas Ibnu Firnas, ilmuwan matematika dan astronomi. Abbas Ibnu Firnas bahkan mencoba membuat prototip alat terbang berabad-abad sebelum proyek bersaudara. Ilmu mereka bukan hanya teori, tapi solusi nyata. Mereka tidak mengurung diri dalam masjid dan madrasah, tapi hadir di rumah sakit, pasar, istana, dan laboratorium. Inilah semangat Islam. Iqra, bacalah, pahamilah, dan amalkanlah. Salah satu keajaiban terbesar Andalusia adalah toleransinya. Muslim, Yahudi, dan Kristen hidup berdampingan, bekerja sama, bahkan saling mengisi. Para ilmuwan Yahudi seperti Maimonides hidup di bawah perlindungan Muslim.
Orang Kristen memegang posisi penting di pemerintahan dan ekonomi. Pasar pengadilan dan universitas terbuka untuk semua. Andalusia membuktikan bahwa Islam bukan agama pemaksaan. Ia adalah agama keadilan dan rahmat bagi seluruh alam. Koeksistensi ini yang disebut konvivensia adalah salah satu bab paling penting dalam sejarah kemanusiaan. Seni Islam di Andalusia bukan sekedar keindahan. Ia adalah ekspresi dari tauhid, keteraturan alam dan kecintaannya kepada Allah. Masjid Cordoba dengan ribuan tiang dan lengkungannya yang indah. Masjid Cordoba adalah simbol keteguhan iman dan keagungan budaya. Istana Alhambra adalah permata arsitektur, penuh kaligrafi, air yang mengalir dan taman yang menggambarkan surga dalam Al-Quran. Tak ada patung atau lukisan makhluk hidup, karena keindahan Islami adalah keindahan yang memenangkan jiwa dan mengingatkan kepada Sang Pencipta. Tapi seperti semua kejayaan, Andalusia pun mengalami kemunduran, dan penyebab utamanya bukan dari luar tapi dari dalam. Para penguasa muslim mulai bersaing dan saling menjatuhkan. Dinasti-dinasti kecil saling berebut kekuasaan. Semangat ilmu dan dakwah mulai luntur, tergantikan kemewahan dunia. Sementara itu, kekuatan Kristen dari utara Spanyol menyatukan kekuatan mereka dalam Reconquista. Satu persatu kota muslim jatuh. Toledo, Valencia, Sevilla, hingga akhirnya Granada. Benteng terakhir Islam di Spanyol menyerah tahun 1492. Setelah itu, Inkuisisi Spanyol memaksa Muslim dan Yahudi memeluk agama lain atau dibunuh. Masjid diubah menjadi gereja, buku-buku dibakar. Ilmu pengetahuan Islam dihapuskan. Andalusia pun hilang, tapi jejaknya tak pernah mati. Hari ini banyak sistem yang kita kenal berasal dari Andalusia. Sistem rumah sakit modern, metode riset ilmiah, sistem universitas dan kurikulum pendidikan, konsep toleransi beragama, bahkan kosakata seperti algebra, zero, azimut, sugar berasal dari bahasa Arab. Andalusia telah membentuk dunia, termasuk Eropa modern. Sayangnya, banyak umat Islam sendiri yang lupa akan warisan ini. Sahabat sekalian, Andalusia bukan sekedar kenangan. Ia adalah cermin bagi kita semua. Cermin bahwa kejayaan lahir dari ilmu, iman, dan persatuan. Dan kehancuran datang ketika umat Islam sibuk bertengkar dan melupakan visi besar Islam. Tugas kita hari ini bukan hanya mengagumi sejarah, tapi melanjutkannya. Mari bangkitkan kembali semangat Andalusia, mencintai ilmu, menjaga ukhuwah, menghidupkan nilai Islam dalam setiap aspek kehidupan. Semoga Allah jadikan kita bagian dari kebangkitan. Peradaban Islam yang penuh rahmat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.